saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Oh, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Mari kita sama-sama menaikkan lagu ini lagi. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Oh, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Amin. Haleluya. Bersyukur teman-teman yang saya kasih dalam Kristus, malam ini kita bersama-sama lagi untuk mau berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Percayakah bahwa mukjizat Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita? Itu doa saya. Setiap kita yang datang kepada Tuhan pada malam ini, yang mengambil waktu, yang spend time dengan Tuhan, kerinduan saya kita semua mengalami Tuhan dan mengalami jamahan Tuhan. Saya tahu ada beberapa dari kita yang masih dalam keletihan, baru balik dari kerja, dari kesibukan, tetapi keputusan teman-teman, saudara-saudara untuk spend time bersama dengan keluarga yang ada di rumah saat ini, itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa kuasa Tuhan menguatkan kita semua yang letih, disegarkan kembali, yang lemah dalam tubuh badan dikuatkan, yang sakit disembuhkan pada malam ini juga. Haleluya. Nah, sebelum kita mau berdoa pada malam ini, ada firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita ya. Ini saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 dari ayat 14 hingga ke ayat 15. Oke? Kalau saudara ada memiliki Alkitab, boleh buka Alkitab ya. Ayatnya bunyinya seperti begini. Ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Saya sangat suka dengan ayat ini. Kenapa? Sebab dia cakap, dia akan mengabulkan doa kita. Tetapi ayat itu tidak berhenti di sana saja. Dia disambung dengan satu kata lagi. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, begini, saya percaya teman-teman semua juga setuju dengan saya bahwa begini, bukan soal kemampuan Tuhan,
bukan soal kemampuan atau ketidakmampuan Tuhan. Tetapi soalnya ketika kita mau berdoa meminta sesuatu itu, apakah Tuhan mau atau tidak? Tuhan mau atau tidak? Kemauan Tuhan. Kita tahu Allah adalah Allah yang perkasa, berdaulat, maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya, kamu tahu bahwa COVID-19 ini dengan sekali ketik saja kalau Dia mau, habis semua nih COVID-19. Ya, sekali ketik saja habis. Ya, lenyap. Tapi soalnya begini, apakah Tuhan kita mau atau tidak? Pasti ada sebabnya, ya. Bila ada sesuatu ketika kita meminta kepada Tuhan, ya, mungkin sudah bertahun-tahun kita minta. Mungkin kita berkata, oh, iman saya tidak kuat. Saya tidak sungguh-sungguh berdoa. Karena itu Tuhan tidak menjawab doa saya. Bukan begitu, teman-teman. Bukan soal soal tidak mampu melakukan. Tuhan mampu melakukannya. Tapi soalnya, apakah Tuhan mau atau tidak? Karena apa? Kemauan Tuhan itu sangat-sangat berkait rapat dengan kehendak Dia. Nah, kalau kita berdoa sesuatu atau memintakan sesuatu kepada Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya. Itu yang paling dijamin menurut Alkitab, ya. Nah, kamu kenal ada seorang pribadi yang sangat terkenal di dalam Alkitab, yang kita akui dia sebagai seorang rasul yang besar. Nama dia Paulus. Kamu pikir kalau Paulus berdoa itu dia main-main ataupun tidak sungguh-sungguh? Seorang rasul seperti Paulus itu kalau dia berdoa itu betul-betul itu sungguh-sungguh. Itu powerful prayer kalau dia berdoa. Tapi ada satu ketika dia berdoa tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Ada di dalam Alkitab. Mungkin saya tidak tahu di mana itu dia ambil di sini, tapi saya masih ingat kisahnya. Satu ketika ada satu hal yang dia meminta kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Ya, ada sesuatu yang seperti menusuk dirinya. 3 kali dia minta perkara itu disingkirkan. Tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan menjawab doanya? Ya, tetap Tuhan jawab. Tuhan jawab secara bagaimana? Hal yang dia minta itu dibuka, di-remove itu tidak Tuhan kabulkan. Kenapa? Tuhan ada sebab kenapa dia tidak menyingkirkan, mengkabulkan permintaan Paulus pada waktu itu. Kenapa? Tujuan Tuhan supaya Paulus tidak sombong. Ya. Setiap sesuatu yang diminta itu kalau tidak dijawab pasti ada sebabnya. Bukan karena Tuhan tidak mau tolong, tapi ada sebabnya. Sama juga dengan COVID-19 ini. Kenapa Tuhan tidak menjawab dengan sekelip mata saja dan masalah COVID-19 ini selesai? Tidak, Dia ada tujuan. Tuhan lebih tahu masa depan kita berbanding kita tahu masa depan diri sendiri. Tuhan tahu masa depan negara kita berbanding dengan orang-orang politik atau Perdana Menteri tahu masa depan tentang negara Malaysia. Tuhan tahu, that's why kalau dia tidak jawab, kalau belum ditemukan vaksin COVID-19, Tuhan pasti ada sebab. Ada hal-hal yang baik di sebalik semua kejadian-kejadian kelihatannya negatif ini. Itu sebagai satu contoh COVID-19. Mungkin ada banyak hal lagi. Contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Dan kita meminta sampai sekarang kita tidak dapat. Ada tujuan Tuhan. Ya, mungkin kita sedang berdoa untuk orang-orang yang sakit tapi belum disembuhkan. Ada tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan juga di sana, di sebalik setiap itu. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita.
Kalau di dalam ayat 15 berkata, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saya sangat bersyukur bila ayat ini dapat dibacakan, bahwa dia kata jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, nah maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu. Bersyukur, sangat indah ayat itu. Tapi semuanya itu berbalik kepada apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas kita untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Bagaimana mencari tahu kehendak Tuhan? Tidak ada cara lain. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, kita pasti dapat tahu apa isi hatinya Tuhan. Dan bila kita tahu isi hatinya Tuhan, yang itu yang kita doakan, pasti itu dikabulkan. Ingat bahwa Tuhan mau bekerja lewat kehendak kita. Ya, maksudnya begini, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kehendak kita itu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Problem di sini, kita ini ada kehendak kita tersendiri. Ya, keinginan, desire tersendiri, ya. Seperti seorang budak, macam-macam seorang budak dia punya keinginan, mau es krim lah, mau coklat lah, ya. Tapi satu ketika apabila budak ini katakan dia meminta, "Daddy, saya mau pisau." Apakah sebagai orang tua kita akan memberi dia pisau? Tidak. Sebab kenapa? Kalau kita memberinya pisau pada tingkat kedewasaannya itu masih kanak-kanak, itu akan membahayakan diri anak itu. Konsep yang sama juga tidak lari daripada Tuhan kita untuk bekerja dalam kehidupan kita sesuai dengan tingkat kedewasaan di mana kehendak kita sudah diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Ya, kita tahu apa yang kita minta. Yang kita minta itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, saya berdoa pada malam ini kita bersama-sama akan mendoakan tentang orang-orang yang sakit, tentang keluarga kita. Kita berdoa, kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah bahwa sampai saat ini Tuhan masih berdaulat, tetap maha kuasa. Walaupun keadaan sekeliling kita menggambarkan ada banyak hal-hal yang negatif timbul. Tapi percaya Tuhan tetap masih pegang kendali di dalam dunia ini dan juga dalam kehidupan kita secara pribadi. Amin. Jemaat SPK Kajang, mari kita bersama-sama terus tekun di dalam doa. Kita menantikan jawaban daripada Tuhan. Yang lebih lagi, kita datang kepada Tuhan bukan karena ada keperluan, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita memutuskan untuk berjumpa dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, dan karena kerinduan. Amin. Tidak salah datang kepada Tuhan sekiranya karena ada keperluan. Ya, Tuhan juga mau kita datang kepadanya, ya. Tapi lebih daripada itu, kita datang karena kita rindu dan kita memutuskan untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam renungan tadi kami sudah berdoa, kami sudah merenungkan firman-Mu bahwa sesuatu yang kami minta, yang kami mohon daripada-Mu, terkabul atau tidak bukan soal kemampuan-Mu, bukan soal ketidakmampuan-Mu, tapi ini adalah soal Engkau mau atau tidak kehendak-Mu. Tuhan, ajar kami untuk menyelaraskan kehendak kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kan apa yang kami doakan adalah seperti kehendak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, pada malam ini sertai kami. Kami mau berdoa, kami mau menyaksikan mujizat Tuhan terjadi di dalam pribadi kami, keluarga kami. Orang-orang yang sakit disembuhkan, ya Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh dikuatkan, diteguhkan kembali. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Kami sudah berdoa dan siap untuk berdoa bersama-sama pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.